warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Ini saya akan membuat martabak ala orang awam. Ini bahan-bahan yang saya pakai adalah dua tepung. Yang pertama adalah tepung cakra. Tepung cakra ini saya ingin membuat 2 porsi, jadi saya kalikan 2 semuanya. Tepung cakranya 120 gram. Ini juga ada tepung gula salju, ini setara dengan tepung segitiga, beratnya 330 gram. Kemudian untuk gula pasir ini 75 gram. Kemudian saya akan menggunakan 1 butir tepung telur saja. Biasanya saya menggunakan kuning telurnya saja untuk 1 porsi, jadi harusnya 2 kuning telur, tapi ini saya ingin nyoba 1 telur utuh untuk 2 porsi. Mudah-mudahan jadi. Bismillah. Kemudian saya menggunakan takaran, karena newbie jadinya harus pakai takaran. Kemudian yang kedua ini untuk pewarna dan pasta durian Lion Brother mereknya. Kemudian vanili, kupu-kupu. Nanti kemudian pakai pelembut, ini sedikit saja, nanti spontan SCS. Kemudian nanti untuk baking powdernya saya menggunakan kupu-kupu, sementara baking sodanya menggunakan Asahi. Gitu ya. Yang pertama akan kita larutkan air. Air adalah beratnya banyaknya 540 ml. Oke, yang pertama adalah air terlebih dulu secukupnya, sekedar untuk mengocok telur dan gula. Yang pertama adalah telur terlebih dahulu. Kemudian kita aduk. Saya lebih senang untuk mengaduk telurnya sampai benar-benar mengembang, karena dengan semakin mengembang itu membuat tepungnya pada akhirnya nanti akan menjadi lebih kalis, lebih mudah kalis. Penggunaan putih telur memang akan berakibat agak lebih amis, akan tetapi dengan penambahan vanili diharapkan nanti amisnya akan berkurang. Dan untuk mengurangi rasa amis juga, diaduk dengan sampai mengembang akan mengurangi keamisan dari adonan itu. Adonan tepung telur seperti ini, disalat deh, udah kelihatan. Nah, nanti mengembang seperti ini, kita tambahkan gula. Gula diaduk sampai benar-benar larut semuanya, sampai tidak terasa ada pasir-pasirnya gitu. Kemudian yang pertama ini pasta durian secukupnya saja untuk mengurangi bau amis dan menambah warna. Nah, cukup segini saja. Kemudian vanili, maaf, merek kupu-kupu, ini juga secukupnya saja. Kemudian spontan SCS ini 6 tetes 1.
Setelah gula larut 100%, kita masukkan tepung bertahap sedikit demi sedikit. Ini setiap saya membuat adonan, saya selalu menggunakan penutup kepala ini ya. Saya menggunakan uplok ini biar tidak ada kotoran dari kepala masuk ke adonan. Kemudian airnya saya menggunakan air matang, karena nanti proses resting saya biasanya ideal 4 jam. Proses resting kalau airnya mentah katanya bikin adonan jadi basi. Jadi saya cari aman, airnya saya air matang. Dan masukkan teknik mengaduk adonan martabak ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah mengaduk teknik horizontal terlebih dahulu untuk mengencerkan, untuk melarutkan semua bahan adonan. Kemudian kalau udah kira-kira sudah larut, baru teknik mengaduk yang vertikal. Nanti akan saya tunjukkan teknik mengaduk vertikal. Oke, saya butuh ruangan yang agak lega untuk mengaduknya biar bisa dilihat. Ya, lumayan. Nah, kemudian ini kita beranjak ke teknik pengaduan vertikal, naik turun. Oh iya, lupa garam. Kenapa perlu tambahan garam? Ini karena padahal namanya martabak manis, kenapa harus kasih garam? Garam itu sebenarnya justru malah untuk memunculkan rasa manisnya itu. Kalau cuma manis-manis doang, biasanya rasa manisnya nanti tidak kontras. Ini akan menimbulkan, menambahkan efek lebih manis. Oke, ini sudah mulai agak kalis ya. Biasanya untuk pengaduan ini memang harus sabar sekitar 10 menit. Air tadi saya siapkan 540 ml. Diusahakan jangan lebih dari itu. Kemudian kita menggunakannya secara bertahap. Apabila kita menambahkan kemudian kekentalannya sudah pas sesuai yang kita inginkan, maka tidak perlu tambah lagi. Tapi ini, nah ini sebenarnya sudah rata, sudah kalis, cuma dia masih terlalu kental ya. Ini harus kita tambahin dulu air sedikit demi sedikit aja dulu. Biasanya saya 540, biasanya tidak saya pakai semua, sisa sekitar 30 ml atau 40.
sabar ya. Ini sebentar lagi, ini sekitar 2 atau 3 menit lagi selesai. Sip, perkentalannya. Ya, sip. Udah mengaduk cukup. Nanti biasanya saya resting di dalam kulkas ini. Jadi ini airnya sisa berapa ya? Sisa 100. Sisa 100. Ini enggak terlalu kental. Udah pas ini. Sisa 100, sisanya saya taruh di tempat lain. Kemudian ini saya tuang di sini. Ini adonan dasar. Kalau menghendaki menggunakan rasa red velvet atau hijau pandan, bisa menggunakan pasta tersebut ya. Kebetulan ini lagi nggak punya, jadi dan saya memang senangnya yang ori-ori saja. Udah cukup. Biasanya setelah selesai saya akan melakukan pengecekan sekilas. Jadinya untuk 2 resep 330 gram segitiga biru, 120 cakra, dan airnya berarti tadi 440 ml, jadinya 830 ml. Sebelum di resting biasanya saya nambahkan baking powder. Ini sekitar 1/4 sendok teh. Diencerkan terlebih dulu ya. Ini 1/4 sendok teh lah ya, anggap aja segitu. Kemudian kita encerkan, kemudian kita masukkan sini. Kemudian baking sodanya biasanya saya nanti setelah di resting dan sebelum dituang. Habis ditambahin baking powder, tidak perlu diaduk-aduk vertikal yang kencang tadi, cukup diaduk-aduk lembut saja. Oke, ini nanti cukup untuk 2 adonan menggunakan loyang saya. Dah, ini kita resting, kita tutup dengan kain selama 3 jam atau 4 jam lebih bagus. Nanti kita ketemu lagi 3 atau 4 jam lagi.